policy itu kita menganalisa terkait dengan kaitannya dengan manajemen. Karena sistem manajemen itu di dalam satu sistem inovasi manajemen itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kita membuat suatu perubahan-perubahan di dalam organisasi itu karena terkait dengan strategic management, karena apa? Pengaruh dari inovasi baik itu internal maupun inovasi dari luar, itu yang menjadi kita lakukan. Strategic management penting sekali bagi kita, yaitu merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang membantu menentukan jangka panjang suatu organisasi. Karena strategic management didesain, kemudian di-create itu karena ada kebutuhan bagaimana strategi bukan 10 tahun atau 5 tahun, tapi strategi dalam waktu 20 tahun atau 5 tahun ke depan. Namun ini yang menjadi penting sekali, perubahan-perubahan yang mendasar kayak ini harus kita antisipasi. Sehingga keputusan-keputusan apa yang kita ambil dalam strategi manajemen itu dalam sebuah organisasi itu sangat penting untuk kita lakukan. Menurut saya strategi manajemen itu kapan strategi manajemen dimulai ya? Kalau ada perubahan atau mungkin belum ada perubahan, kita sudah mengantisipasi perubahan itu sendiri. Nah, itulah kemarin yang saya katakan, namanya building learning organisasi itu menjadi penting sekali bagi seorang yang menganut inovasi manajemen inovasi. Kemudian juga kita tahu bahwa strategic management itu implikasinya adalah keputusan. Jadi keputusan. Karena di situ ada satu KPI yang harus kita targeting, yang harus kita desain, sehingga target itu apakah tercapai atau tidak itu kita harus menggunakan strategic management ini sendiri. Karena apa? Di situ merupakan satu langkah-langkah yang strategik yang harus dilakukan melalui suatu tujuan, melalui suatu sasaran, melalui suatu strategi manajemen yang bagus, kemudian juga melalui program-program dan kegiatan, dan juga implikasinya kalau program kegiatan implikasinya ada pada anggaran. Itu yang kita lihat. Itu yang harus dipahami terkait dengan strategi manajemen. Kemudian berisi tentang pemindaian, jadi lingkungan, baik itu pengaruh daripada lingkungan eksternal maupun internal, kemudian juga mengaruhi perumusan strategi, karena perumusan strategi baik itu perencanaan strategis, jangka panjang maupun implementasi strateginya, dan evaluasi dan pengendalian. Semua bentuk strategi itu perlu ada implementasi strateginya. Semua bentuk strategi itu juga ada evaluasi dan pengendaliannya. Itu yang harus kita sadari. Kemudian juga yang berikutnya adalah terkait dengan kebijakan bisnis. Karena manajemen strategi telah maju secara substansial dengan menjadi konsentrasi para peneliti atau praktisi. Ilmu-ilmu yang terkait dengan strategi manajemen itu biasanya banyak dipakai itu adalah misalkan orang membuat satu pengaruh pemindahan lingkungan, dia biasanya menggunakan teori-teori SWOT, SWOT itu yang dipakai, banyak dipakai karena setelah syarat akan pengaruh-pengaruh, ancaman, ya kemudian juga tantangan, kemudian juga kita kelemahan dan kekuatan, kemudian juga yang terkait dengan kuadran yang lain, selain ancaman tantangan juga kelemahan dan kekuatannya. Itu yang jadi 4 kuadran yang kita sikapi dalam strategi manajemen. Dulu kalau kita menggunakan suatu rumus daripada analis SWOT, biasanya kita hanya menggunakan SWOT titik, tapi sekarang enggak. Ternyata ada perubahan-perubahan mendasar, sekarang itu membuat strategi manajemen banyak menggunakan misalkan teori-teori gap analysis. Nah, mungkin kalau di bidang ekonomi jadi menarik gap analysis itu. Atau menggunakan balance scorecard. Nah, balance scorecard itu juga bagus. Kalau balance scorecard itu jika kita mainkan juga bagus. Kemudian juga ada teori-teori yang selain gap analysis itu ada sistem thinking ya, perubahan-perubahan dasar karena ada sistem thinking itu ada didukung oleh software-softwarenya, ya, software yang mendukung daripada sistem thinking. Jadi yang jadi kita analisa, kemudian bisa dari situ kita bisa ngambil keputusan. Nah, kalau misalnya kita mengarah ke sistem gap analysis, kita bisa mengetahui target apa yang kita capai. Dan itu kekuatannya apa? Kalau kita menggunakan gap analysis, kita menggunakan gap analysis itu target yang kita inginkan adalah berapa target, berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan itu kekuatan adalah di anggaran. Kalau anggaran kuat, kita gap analysis adalah paling bagus.
paling bagus sekali. Tentunya harus direncanakan, ya kemudian juga harus membuat satu program sasaran dan tujuan yang jelas, dan kemudian juga ya, istilahnya KPI-nya itu kemana itu yang kita arahkan. Tetap kita menggunakan KPI, tapi tidak seakurat kalau kita menggunakan sistem balance scorecard. Itu yang kita lihat strategi manajemen. Kemudian BJPC juga karena strategi itu telah maju ya secara substansial, tadi saya katakan tadi, karena kita sudah jelas KPI gunakan. Seperti yang kemarin saya pernah terangkan, banyak penggunaan suatu strategi manajemen yang dianalisis menggunakan balance scorecard ya. Dengan balance scorecard itu kita bisa mengetahui KPI bahkan sekarang seperti di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi itu dia menggunakan KPI yaitu menggunakan analisis dengan balance scorecard. Ada juga yang gunakan yang paling kental juga itu Kementerian Keuangan. Kemudian juga yang digunakan lagi, kita menggunakan sistem yang berpedoman pada KPK. KPK menggunakan strategi manajemen berbasis pada balance scorecard. Itu adalah institusi yang dikembangkan menggunakan strategi yang syarat akan KPI yang dikembangkan. Ini menjadi satu pengertian manajemen strategi itu menjadi penting karena di situ ada perencanaan jelas, kemudian ada tujuan yang jelas, ada sasaran jelas, dan biasanya di dalam satu sistem sistem dari kita menggunakan balance scorecard itu kita bisa tinjau dari 4 perspektif ya. 4 perspektif baik itu perspektif dari pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi bagaimana di situ adalah syarat akan bagaimana untuk mendesain atau mencapai sasaran itu kita gunakan suatu teori kita gunakan pelatihan yang intens di situ. Jika kita harus paham apa yang harus kita siapi untuk mendorong pertumbuhan itu ya dengan adanya suatu kualifikasi SDM yang unggul di situ kita penting sekali. Kemudian perspektif selain dari pertumbuhan dan pembelajaran atau pertumbuhan ya, kemudian kita juga harus paham di dalam satu perspektif daripada balance scorecard itu kita analisa ke arah model yang dikatakan adalah perspektif bisnis proses. Bagaimana suatu organisasi didesain sedemikian rupa yang tentunya organisasi yang baik adalah organisasi yang efektif, efisien, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus ya. Kemudian di mana antara satu sistem dengan lain itu memang didesain, nah itu yang tadi karena perubahan-perubahan itu didesain untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mendesak. Itu kita bisa menggunakan bisnis proses, kita analisa di bisnis proses. Kemudian di lain pihak kita harus melihat perspektif daripada keuangan. Di dalam keuangan itu sendiri dalam suatu strategi manajemen itu adalah sangat penting sekali. Kalau kita punya KPI yang jangan terlalu fantastik kalau kita tidak punya dukungan daripada perspektif finansialnya, karena tidak akan tercapai. Karena strategi yang KPI yang menurut kita itu tercapai dengan realistis, jangan terlalu over ya, kita akan tidak tercapai. Yang kemudian juga perspektif dari stakeholder, karena stakeholder itu tidak menjadi kunci. Apakah strategi yang digunakan terutama di perusahaan global adalah apakah produk yang kita buat, inovasi produk yang kita ciptakan, innovatif yang akan kita implementasikan itu mendapat sambutan dari customer-nya. Itu stakeholder baik itu maupun misalkan kalau di pendidikan, apakah betul-betul pendidikan ada existing pendidikan situ memberikan dampak, bukan dampak aja, memberikan output, outcome, dampak dan manfaat pada masyarakat di situ. Nah, kemudian juga gitu. Pada waktu kita punya perusahaan yang besar, apakah dari customer-nya, dari perspektif customer-nya, apakah dia bisa menciptakan nilai? Karena barang itu bukan didesain karena harganya aja. Yang penting adalah apakah itu keuntungan itu bisa kita bagikan pada pelanggan. Ini pemikiran-pemikiran yang modern ya sekarang. Jadi itu kalau keuntungan itu diambil dari sisi perusahaan ya. Perusahaan untung ya udah gitu. Tapi kan nggak bisa. Sehingga keuntungan itu kalau kita buat harus kedua belah pihak. Yang satu dari perspektif stakeholder itu bisa memberikan istilah nilai tambah, ada keuntungan yang dibuat, ada memberikan manfaat, ada memberikan dampak, itu yang penting sekali.
Perspektif itu yang kita bagikan dengan nilai-nilai atau value yang kita. Sehingga ada yang dikatakan oleh dulu program-program Pak Bibi itu dia harus ada nilai tambah. Nilai tambah apa? Nilai tambah dari perusahaan itu sendiri, ada nilai tambah dari misalkan dari stakeholder-nya sendiri atau dari orang-orang atau masyarakat atau pelanggannya itu sendiri. Itu yang harus disikapi terkait dengan strategi manajemen organisasi yang menjadi yang terkait dengan KPI atau yang kita lihat kalau kita melakukan gap analysis yang dibuat, kalau salah gap analysis yang dibuat oleh Hankam itu adalah pertahanan adalah gap yang desain adalah gap analysis. Jadi yang menggunakan teori gap analysis. Karena apa? Dia punya satu target senjata yang akan dibeli ini targetnya tahun ini dan sebagainya. Pesawatnya berapa, tanknya berapa, senjata yang dibeli apa. Dia punya target. Itu akan bagus kalau dia didukung oleh suatu strategi yang menggunakan anggaran yang didesain. Memang dari segi gap analysis itu, memang pemerintah itu betul-betul membantu, mendorong ya, sehingga bagaimana misalkan pertahanan di Indonesia itu menjadi kekuatan militer nomor 1 di Asia misalkan. Ya, memang dari segi sistem sekarang kita disegani itu karena dia menggunakan teori gap analysis. Seperti juga dilakukan oleh Deptan. Deptan itu juga menggunakan gap analysis karena punya target. Misalkan kalau kita mau membuat, misalkan kita membuat targetnya bagaimana kita membuat swasembada beras misalkan. Itu tidak sulit kalau bagi Deptan ya. Karena Deptan juga menyangkut juga kehutanan ya. Jadi kalau bisa kalau targetnya mencapai target supaya swasembada, dia tahu berapa yang harus dicapai. Maka dia akan bisa dia menciptakan sawah baru dan sebagainya akan lebih bagus lagi. Dalam meningkatkan produksi bisa dengan suatu inovasi di teknologinya, inovasi di luasan lahannya, inovasi di masalah pupuk dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan. Itu bisa menggunakan satu gap analysis. Itu poin-poin yang menarik dalam satu pengertian manajemen. Jadi agak luas, kita jangan terlalu sempit mengatakan strategi manajemen adalah suatu yang karena kita mencapai KPI, tapi juga harus mendirikan bahwa perusahaan yang besar dia harus memberikan nilai pada pelanggannya. Yang gampangnya sekarang dia bisa memberikan CSR pada lingkungannya. Tapi itu bukan satu target sebetulnya CR itu ya. Dia hanya mengasih duit silahkanlah gitu. Tapi perusahaan yang bagus itu bagaimana CSR-nya itu bisa menjadi satu nilai tambah bagi masyarakat di mana perusahaan itu didirikan. Ya, itu harus membuat CSR yang bagus. Itu strategi yang harus didesain. Kemudian juga kita lihat di dalam satu perkembangannya ya, kalau kita memahami tahapan-tahapan manajemen strategis, kita harus punya perencanaan keuangan dasar. Karena ini menjadi satu. Kenapa? Perencanaan keuangan itu yang akan mencapai target-target dari perusahaan-perusahaan atau target daripada proyek-proyek besar. Misalkan proyeknya dari Pak Jokowi, dia berpikir bahwa kalau infrastruktur kita kerjakan, infrastruktur kita desain, kita capai, maka tingkat perekonomian akan berkembang. Jadi seperti kayak dia memberikan suatu wahana dengan suatu infrastruktur yang dibangun, maka secara langsung mendorong perekonomian itu berkembang di satu lokal yang terisolir menjadi terbuka, ya, yang sistem yang misalkan yang sudah ada menjadi makin lancar. Artinya dari segi efisiensi waktu, ya kemudian ada pendanaan, tentunya akan lebih efisien dan efektif. Dan pola-pola pendistribusinya akan lebih bagus. Jadi perencanaan keuangan itu harus betul perencanaan keuangan dasar itu harus didesain. Apakah program-program yang dilakukan Pak Jokowi dengan menggunakan suatu target infrastruktur yang difokuskan pada jalan tol, apakah satu yang bisa implikasinya bagus tidaknya ya. Namun itu perlu kita dalami lebih lanjut. Apakah dengan adanya pembangunan tol itu akan mendorong perekonomian dan tentunya satu daya saing itu akan lebih bagus lagi. Kemudian juga kita bisa menggunakan perencanaan berbasis perkiraan. Kita memang berdasarkan perencanaan itu ya kita memang harus kita pelajari. Memang ada, kalau kita dalam satu perencanaan strategi itu ada skenario planning. Saya nggak tahu apa pernah belajar nggak skenario planning itu. Skenario planning, kemudian macam-macam. Jadi kita bisa membuat skenario yang kita akan buat alternatif. Jadi ada plan A, plan B, plan C dan berikutnya ya.
Skenario planning itu juga salah satu yang akan sebetulnya bisa dipelajari. Itu berapa sih perkiraan yang harus kita dalami ya. Ada lagi kita menggunakan sedangkan dengan menggunakan ilmu lain ya untuk perencanaan perkiraan itu. Kita lihat dari pertingkatan pertumbuhan penduduk, kemudian dari pengembangan daripada industri dan sebagainya. Perkiraan harus disampaikan. Itu tidak terlepas daripada sumber daya energi, ya, kemudian paham dukung atau tidak sebagainya. Itu harus diberikan dengan baik. Biasanya kalau terkait dengan wilayah, yaitu maka kita harus belajar daripada perencanaan wilayah kota, ya, perencanaan wilayah pedesaan dan sebagainya. Itu menjadi satu acuan bagaimana perencanaan perkiraan itu menjadi satu yang harus kita pelajari dengan baik. Kemudian juga perencanaan strategis yang berorientasi eksternal, yaitu perencanaan strategi eksternal itu kita memahami kalau perencanaan strategi jadi kita berapa sebetulnya yang kita targetkan di sistem ya, apakah kita punya satu basic perluasan atau dan sebagainya. Itu yang kita perencanaan eksternal itu kita bisa dalami dengan baik, terutama pengaruh-pengaruh globalisasi ya, tantangan globalisasi apa yang kita hadapi. Di sini kita kenapa kita pelajari masalah kekuatan dan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dengan kelemahan kita sebetulnya memberikan satu kekuatan untuk memperkuat strategi daripada kelemahan kita. Jadi supaya lebih baik bagaimana. Kemudian juga kita paham juga dalam manajemen strategi itu ya kita bagaimana memanajemen ini, artinya mengatur ya mulai dari kita harus kita desain ya. Apakah target-target kita yang buat yaitu kita bisa laksanakan misalkan berapa sih sebetulnya output-nya yang bagaimana, outcome yang bagaimana ya. Kemudian juga kita bisa memberikan menganalisa daripada dampak dan benefitnya. Di sini kita harus breakdown menjadi suatu tujuan daripada perusahaannya sendiri, tujuan dari negara tersebut, kemudian juga kita apakah sasaran itu dari tentunya diawali dengan visi dan misi pada perusahaan, misi dan visi bernegara. Negara punya visi, universitas harus punya visi, perusahaan besar harus punya visi ya. Ada misi juga, dan itu kita bisa analisis dengan baik. Dengan visi misi, kemudian kita breakdown dari tujuan, maka untuk tujuan mencapai tujuan kita harus buat strategi apa yang kita lihat. Strategi ini yang kita akan dibuat satu desain untuk manajemennya. Itu yang terkait dengan demikian. Kemudian juga kita breakdown menjadi satu program-program yang jelas ya. Dari kemudian kita desain lagi menjadi kegiatan-kegiatan, baru kita buat suatu anggaran yang realistis untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tersebut. Ini yang kita lihat tahap-tahapan daripada manajemen strategis. Keuangan, perkiraannya, strategi berorientasi eksternal, dan kemudian juga manajemen strategi. Nah, kemudian juga apa yang benefit daripada strategi ini? Dari manajemen, benefit dari keuntungan atau yang diambil dari strategi manajemen. Sebuah survei terhadap hampir 50 perusahaan di berbagai negara dan industri menemukan manfaat dari manajemen strategi itu. Satu, dia mengatakan visi strategis yang jelas itu untuk mengarahkan visi strategi yang lebih jelas untuk perusahaan. Sehingga jangan kaget, berapa tahun kira-kira mulai tahun-tahun 2000 lah. 2000 mulai awal 2000 itu perusahaan mulai didesain ya, ada visi misi ya, ada tujuan, ada sasaran ya, ada sasaran, ada tujuan ya. Kemudian biasanya demikian, sehingga dia harus mengarahkan visi strategis yang lebih jelas dan realistis. Jangan sampai kita membuat satu visi yang namanya visi pun sebetulnya adalah satu yang nggak realistis ya. Tapi gimana caranya visi itu kalau kita desain ya itu harus realistis. Karena apa? Akan kita breakdown menjadi misi. Nah, misi-misi kan harus jelas juga. Untuk mencapai misi itu, maka misi yang kita akan desain apa? Gitu loh. Itu baru kemudian misi dibuat sasaran strategisnya apa. Baru kemudian strukturnya. Itu yang harus mengarahkan kenapa visi yang strategis itu harus realistis menurut pendapat saya demikian. Kemudian memfokuskan lebih tajam pada apa yang penting
yang penting strategis. Nah, ini kita harus lihat ya. Untuk itu maka dalam satu diskusi dalam membuat satu manajemen strategi, menurut saya itu harus melibatkan semua satu level pimpinan dari level operasional, level middle management sampai top management, atau mungkin kita bisa melibatkan daripada stakeholder kita. Stakeholder kita kan penting karena kita apa sih kemauan stakeholder yang kita ingin dari perusahaan kita atau negara kita itu sendiri ya. Kemudian juga ada pemahaman lebih baik tentang lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang kemarin saya terangkan terkait dengan VUCA, ya, volatility, ya, kemudian kompleksitas, kemudian juga yang terkait dengan uncertainty, kemudian juga ambigu. Itu yang perubahan-perubahan yang lingkungan kita berubah itu kita bisa memahami ya. Kita harus paham betul. Supaya apa? Kita bisa mengantisipasi pemahaman baik tentang lingkungan di berubah itu harus kita desain dengan baik. Kalau tidak, itu kan menjadi satu bumerang bagi kita. Tujuan tidak capai, sasaran tidak capai, kemudian kita juga KPI yang didesain itu tidak akan jelas. Artinya tidak realistis. Itu yang harus kita pahami terkait dengan benefit daripada menggunakan study management. Kemudian juga bagaimana globalisasi dan lingkungan secara berlanjutan berpengaruh terhadap manajemen strategi. Ini juga kita harus pahami, globalisasi itu pengaruhnya luar biasa ya dalam masalah terutama kalau perusahaan transfer. Seperti contohnya sekarang. Kita setback yang 2 tahun terakhir aja. Dengan adanya COVID, pandemi COVID-19 ini. Maka itu luar biasa. Di dunia global, bahkan perekonomian ini sampai jatuh ke level ada minus juga. Terutama saya lihat tuh di Eropa sampai minus ya. Kemudian dari tempat bahkan kita tuh mendekati minus kemarin itu. Jadi COVID-19 itu luar biasa pengaruhnya. Itu yang kita lihat. Nah, pengaruh-pengaruh itu bukan berarti kita membuat, dan menurut saya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu luar biasa juga. Dia berpendapat kita harus tahu namanya itu yang betulkan namanya system thinking. Jadi kalau kita membuat mengantisipasi pengaruh dari COVID-19 itu, maka satu, kita bukan dengan obat aja, tapi bagaimana membuat orang kebal dulu, yaitu kita vaksin. Meskipun vaksin itu macam-macam ya, vaksin macam-macam. Itu apa? Kalau dia sudah kebal, nah kemudian kita bisa, meskipun obatnya belum diketahui sampai sekarang itu ya, kita belum ada obat yang mujarab seperti kalau kita sakit flu ya, atau sakit perut dan sebagainya, kita jelas itu nggak masalah. Kalau udah jadi finish, final dah, artinya itu penyakit COVID itu bisa diatasi. Nah permasalahannya sekarang itu namanya COVID-19 itu pengaruhnya itu luar biasa. Itu menjadi satu rumor yang menarik ya. Pertumbuhan perekonomian global itu turun drastis. Itu yang terjadi. Jadi, namun apakah kita akan menyerah? Tidak. Jadi ada satu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Contohnya salah satunya adalah mengadakan vaksin. Ya, kita harus negara lain harus menciptakan. Nah, di sinilah ada satu negara-negara yang diuntungkan, ada negara yang dirugikan. Kalau negara yang diuntungkan yaitu ya negara yang bisa mendevelop atau mengembangkan daripada vaksin sendiri ya. Atau mungkin bisa nanti ke depan ada obatnya sendiri, obat dikembangkan. Jadi pengaruh-pengaruh jatuh. Jadi ada satu yang negatif, tapi ada pengaruh yang positif. Kemudian juga pengaruh-pengaruh inovasi. Di dalam satu COVID-19 itu pengaruh inovasi apa? Yaitu diciptakan suatu vaksinnya sendiri. Nah, ternyata vaksin itu bagi Cina itu menguntungkan besar. Jadi saya nggak melihat Cina itu hanya melorotnya hanya sampai kemarin saya amati itu pengaruh daripada pertumbuhan ekonominya 3-4%. Nah, setelah itu menanjak lagi. Bahkan sampai sempat awal tahun 2020 itu mencapai sampai hampir 20 ya. Kalau salah saya lihat ngamati gitu. Sampai 20. Nah, sekarang udah naik lagi, udah hampir stabil lagi. Cina lah yang pengaruhnya luar biasa. Mungkin
Saya nggak tahu lah bahwa Cina itu apakah yang membuat atau tidak, ya terserah. Tapi kita mengantisipasi itu. Cina sudah betul-betul siap menghadapi pandemi. Karena apa? Dia bisa bisa mendesain pengaruh inovasi itu dibuat dengan bagus sekali. Jadi inovasi diciptakan dia, kemudian juga inovasi di produk-produknya, bahkan dia bisa mensuplai kebutuhan inovasi dari seluruh dunia, sehingga itu menjadi penting sekali bagi Cina. Itu menguntungkan luar biasa itu. Jadi sebenarnya negaranya itu menjadi minus, pertumbuhan negatif ya, bahkan belum sampai negatif, itu menjadi pertumbuhannya di positif. Itu menjadi karena apa? Dia ada inovasi yang didesain oleh negara Cina, seperti juga Inggris juga, Jerman juga membuat, kemudian Amerika juga membuatnya. Itu yang menjadi. Kemudian pengaruh global itu memang luar biasa. Dengan adanya satu model yang saya ambil dengan COVID-19 itu, pengaruh globalisasi itu menjadi penting sekali karena jadi apa? Eksportir akan lesu ya, kemudian juga pertumbuhan akan, dan satu hal yang kita sikapi adalah perubahan sistem daripada marketplace yang perkembangannya luar biasa sekali. Jadi kalau kita seperti UMKM itu ada perubahan, menurut saya itu pengaruhnya karena pengaruh globalisasi. Kita salah satunya itu menggunakan marketplace yang merupakan perkembangan dengan yang dulu si penjualan melalui online, kemarin sekarang pengembangan bukan online, tradisional menjadi online. Kemudian juga misalkan dari kalau saya perkembangan di Indonesia terutama saya amati, maka banyak sekali kafe-kafe yang tumbuh. Ya, kalau di Depok itu kafe itu luar biasa perkembangannya. Kafe-kafe tumbuh di mana-mana, restoran bagus sekali yang membantu. Karena apa? Kerinduan akan berkumpul, sehingga pengaruh globalisasi itu menjadi sangat penting sekali. Dari sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Saya dikit, Prof. Ya, silakan. Bu, siapa itu? Bu Nanda dulu atau Pak Hermansyah? Pak Bu Nanda juga. Bu Nanda dulu, boleh. Silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih, Prof. Saya ingin bertanya terkait yang Prof katakan, yaitu strategic management. Nah, strategic management itu biasanya selain yang dipaparkan Prof tadi ada CSR, ada yang suka SWOT ya, balance scorecard atau dan CSR ya, strategi harus CSR ya. Nah, selain yang Prof utarakan, ya. Strategi manajemen itu sering muncul dari berpengaruh atau sangat berpengaruh dengan dari top manajemen ya, Prof ya. Ya. Nah, jadi bagaimana top manajemen ini membawa organisasi itu menuju tujuan yang ingin dicapai, gitu ya. Nah, bagaimana Prof terkait top manajemen ini dan kita sebagai pengikut lah katakanlah ya, mengikuti strategi manajemen yang dimana dikelola itu yang paling utama adalah top manajemennya ini, Prof. Terima kasih. Ya, ada satu hal Bu ya. Jadi kalau contoh yang agak ekstrim aja Bu, kalau di perusahaan besar ya, perusahaan atau perusahaan menengah ke atas ya, kalau CEO-nya ganti, maka pasti strategi manajemen pasti berubah. Pasti banyak perubahan. Jadi antara sama dengan demikian, kalau di dalam menteri ganti, maka strategi manajemen akan berubah total juga. Betul, ya kan? Prof. Betul sekali. Yang terjadi di Indonesia itu. Karena apa? Tapi itu saya nggak ngerti kenapa tidak terjadi di Jerman. Saya nggak ngerti juga. Jerman itu nggak pernah. Jadi kalau misalkan sistem ganti, dia tuh eksis gitu loh. Karena apa? Di situ sebetulnya semua itu satu yang saya pelajari di Jerman itu strategi manajemen yang didesain itu adalah dia berbasis pada long term yang panjang sekali. Jadi dia bisa mengantisipasi. Nah, itu sama terjadi dari strategi long term yang dikembangkan oleh Jepang. Sehingga apapun perubahan-perubahan sistem CEO-nya itu nggak berubah di tempat kita. Karena kita tuh masih di sistem strategi manajemen itu masih di level middle, Bu. Jadi atau mungkin bakal middle aja. Hanya 5 tahunan, gitu lah. 5 tahun ganti maka ganti. Bahkan kalau di perusahaan tuh kalau misalkan dia dianggap nggak berhasil, maka CEO diganti. Nah, CEO diganti itu strategi manajemen berubah total itu.
Nah, maaf juga akhirnya gerbong pun juga berubah total. Jadi dibawa semua ke sistem kayak gitu. Itu yang terjadi ya. Nah ini sebetulnya menurut saya sih tidak sehat menurut saya Bu. Jadi seharusnya kalau perusahaan-perusahaan global itu atau perusahaan yang berbasis pada nasional seharusnya punya suatu visi yang global ya, harus punya strategic management yang akurat, artinya bisa didesain untuk misalkan 20 tahun, 25 tahun ke depan, itu udah memikirkan gitu loh. Tapi pertanyaannya, orang Indonesia masih lengket gini Bu. Orang mungkin ya, saya nggak ngerti pengaruh Indonesia itu karena mungkin kita masih negara yang belum maju ya, masih menengah ya, belum maju betul ya. Meskipun itu masuk G20 ya, tapi menurut saya Indonesia sih masih belum katam dalam membuat strategi manajemen. Contohnya kalau kita misalkan kita masih ada satu pemikiran gini, kita besok makan apa gitu loh. Itu yang menjadi mempengaruhi strategi desain adalah dalam jangka pendek. Itu yang menjadi satu kekuatan di dalam strategi manajemen kita itu kurang teruji gitu loh. Nah, seharusnya perusahaan-perusahaan yang meskipun top manajemennya tuh hebat ya, kalau dia yang hebat, dia punya strategi yang hebat. Nah, contoh yang kita ingat Bu, yang Tantri Adeng ya. Pada waktu dia berbintang ya. Itu luar biasa strateginya, ya kan? Dia bisa sampai hebat sekali. Karena apa? Karena CEO-nya yang hebat di situ tuh. Sama dengan kalau kita Ibu misalkan di sekolahan. Di sekolahan pun juga kalau kepala sekolahnya hebat, ya pasti hebat gitu loh. Nah, itu karena apa? Itu pola pikiran. Nanti kepala sekolah hilang, dibawa ke sekolah lain. Sehingga jangan kaget kalau SMA 1 hebat, kemudian berikutnya kan kepala sekolah ganti ke SMA 2 yang kebetulan hebat gitu loh. Itu. Tapi kita belum punya satu strategi yang menurut saya kelemahan kita itu kita punya visi yang komit ya dalam waktu jangka misalkan 20 tahun, 25 tahun. Yang semua siapapun jadi pemimpinnya dia akan tetap gitu. Dan itu saya amati di Jerman demikian. Saya salut di Jerman itu. Apapun coba di sistemnya. Meskipun perubahan kecil sekali, nggak begitu dramatis ya. Di Jepang pun juga demikian. Karena komitmen dari perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan, untuk mendukung antara perusahaan dan negara itu nyatu gitu loh. Itu yang harus kita desain. Ya. Nanti perusahaan-perusahaan itu betul aturan-aturan dibuat demikian. Itu Bu yang terkait Bu Nanda, yang terkait itu. Ya, luar biasa Prof. Jawabannya maksudnya itu yang saya maksud terkait top manajemen. Terima kasih Prof. Ya, silakan Bu Nanda. Pak Irmansyah, silakan Pak Irmansyah. Oke, tadi terima kasih Prof. Tadi udah terjawab dalam pertanyaan Prof. Tadi bicara masalah komitmen gitu. Memang kalau saya lihat komitmen manajemen itu agak ada sedikit perbedaan antara itu adalah perusahaan lokal ataupun dia adalah foreign company gitu. Dan itu sedikit agak berbeda komitmen. Contoh misalnya saya setuju kata Prof tadi dari top manajemen seperti apa. Karena kalau kita bicara di perusahaan asing misalnya masuk ke Indonesia, komitmen manajemen mereka tuh hanya 5 KPI-nya. Yeah. Kalau seandainya kita bicara masalah local company, apalagi dia sebagai owner, itu KPI-nya banyak tuh sampai ke bawah-bawah dia punya KPI gitu. Ya, betul, setuju. Iya, sampai ke bawah dia punya KPI. Tapi kalau top manajemennya orang bule gitu, KPI-nya itu ya cuma 5, bicara total sales, terkait dengan profit, bicara productivity, bicara masalah dia customer complaint, bicara masalah nanti fatality, bicara masalah nanti apa ada curse atau tidak. Tapi pada saat kita bicara learning and growth, bagaimana proses pembelajaran dan sebagainya, kayaknya nggak diurusin oleh dia itu. Nah itu gimana? Ya pembelajaran dan pertumbuhannya itu ya. Nah, dia nggak mau ngurusin, itu udah urusan orang lokal katanya. Yang penting yang tadi tercapai. Nah itu gimana Prof? Menurut ini Prof? Ya benar. Jadi gini kadang-kadang saya dulu pada waktu jadi kepala biro perencanaan Kemenristek, KPI saya nggak banyak Pak, hanya 3 aja. Karena itu jadi targetnya. Jadi misalnya kalau seperti sekarang seperti itu terpetakan pada saat ini jurnal, udah jurnal. Ya kita jurnal, kemudian misalkan juga jurnal, kemudian menjadi perguruan tinggi yang research university. Nah itu kan gitu. Jadi nggak banyak gitu loh. Nanti kemudian kelembagaan yang itu sebetulnya seharusnya kayak gitu. Kita jangan terlalu banyak. Nah, memang tapi kita itu kadang-kadang mendesain KPI itu tidak mengarah ke mewujud. Jadi kadang banyak mungkin di KPI yang di level media misalnya di level operasional. Seharusnya di level operasional itu dia harus mendukung ke tempatnya
outputnya. Karena kita bukan bicara masalah jangan bicara outcome. Karena outcome itu wewenangnya tadi, Pak. Outcome itu wewenangnya daripada top management. Nah, itu nggak boleh di level-level di middle atau di operasional itu ada namanya outcome. Nggak boleh. Kalau itu outcome di desain, wah berantakan, Pak. Nah, sehingga apa? Akhirnya banyak KPI nggak jelas gitu loh. Akibatnya kalau KPI itu harus didukung oleh namanya finansial. Nah, finansial itu kalau nggak kuat, maka bisnis prosesnya akan berantakan. Di situ yang satunya ada lingkaran setan yang seharusnya kita harus pahami dalam satu bisnis itu. Memang di perusahaan besar itu saya lihat tuh KPI-nya gitu lah, sama pelanggannya harus kuat. Ya kan, dan distribusinya itu harus diperkuatkan. Dan kemudian adalah kualitas dan mutunya. Dan sebetulnya ada yang harus dikembangkan dia adalah nilai value. Daripada added value yang dikembangkan itu menjadi satu yang sehingga itu added value itu yang harus selalu dikembangkan, karena yang saya katakan bahwa keuntungan itu bukan kalau dulu perusahaan yang lama dia ada laba, Pak. Ya betul nggak? Laba. Sekarang enggak. Jadi bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai? Nilai itu apa? Nilai itu berbasis satu keuntungan perusahaan, juga nilai itu berbasis pada apa yang diuntungkan oleh ke stakeholder-nya. Jadi ada yang harus kita pahami dalam satu nilai yang diciptakan oleh suatu perusahaan itu harus berbasiskan pada added value itu yang saya katakan harus kuat di situ. Itu Pak Hermansyah. Ya, makasih banyak, Prof. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain? Saya, Prof. Mau mengomentari, nambahkan? Saya, Prof. Oke, Bu Yensih ya. Ya. Ya, silakan Bu Yensih. Ya, baik. Saya tertarik tadi yang Prof sampaikan mengenai awal perubahan dari era globalisasi ini yang kita rasakan adalah di awal pandemi itu yang secara tidak langsung kalau saya rasa sepertinya memang masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk berubah. Yes, setuju. Perubahan. Betul. Perubahan Karena dulu teknologi sudah ada, Prof. Namun kita memang seperti ya biasa saja begitu menurut kita ya masih kita bisa mengerjakan sesuatu dengan konvensional, why not gitu. Nah, tiba-tiba pandemi muncul hampir merata di semua negara, kita dipaksa untuk berubah gitu ya, Prof. Ya. Betul. Dalam segala bidang dan aktivitas kita. Kemudian yang saya ingin sampaikan sedikit sih, Prof. Nah, saya pernah membaca bahwa virus itu kan akan terus berevolusi ya. Betul, berevolusi. Tentu juga kita sebagai manusianya yang harus ikut mengikuti perubahan tersebut dengan cara meningkatkan terus sistem imun kita gitu. Dan ini berdampak juga tentunya, Prof, terhadap organisasi gitu, Prof. Mereka harus bagaimana nih strateginya harus terus dirubah mengikuti perubahan-perubahan yang ada saat ini. Betul tidak, Prof? Ya, itu adalah merupakan satu PR untuk manajemen. Nah, saya minta saran dari Prof, bagaimana nih perusahaan yang harus siap menghadapi beberapa perubahan yang berdampak dari salah satunya sumbernya adalah virus yang berevolusi. Kemudian yang kedua, Prof, pertanyaan saya mohon maaf agak banyak. Yang kedua adalah sama-sama kita tahu sebentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah masa manusia yang produktif itu antara usia 16 sampai 65 tahun jumlahnya lebih banyak yaitu 65%. Sisanya adalah yang non produktif. Kalau kita melihat dari beberapa negara yang sudah melewati bonus demografi, salah satunya Jepang, kalau tidak salah Brazil, kemudian apalagi yang itu saya. Nah, yang berhasil itu Jepang, Prof. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena ternyata yang disiapkan adalah SDM salah satunya dan kesehatan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Prof berikutnya, apakah kita bisa meniru Jepang dengan jumlah masyarakat kita yang kalau tidak salah 265 juta jiwa dan jumlahnya berkali lipat dibandingkan dengan jumlah Jepang gitu. Apakah kita mampu mengikuti jejak Jepang berhasil melewati bonus demografi? Dua, Prof, pertanyaan. Terima kasih. Ya, oke. Menarik sekali pertanyaannya. Emang betul ya. Kita itu sebetulnya di dalam sebelumnya namanya IT itu sudah ada sejak lama ya. Perkembangan pesat IT itu mulai tahun 2000 lah, mulai meroket ya. Artinya itu dengan perubahan komputer-komputer yang mulai dari Pentium 1, 2, 3, 4, ya kemudian sampai sekarang banyak pilihan yang untuk membuat satu set. Artinya apa? Kecepatan dalam perubahan berat itu sebetulnya kita udah pahami. Namun orang tidak melirik. Karena kenapa tidak? Karena dengan konvensional itu sudah cukup gitu loh. Nah,
kalau nggak salah pernah pelajari, Bu. Saya pernah menerangkan masalah generasi E, generasi Z, pernah Bu ya kemarin ya? Sudah Prof. Sudah. Nah, itulah yang jadi masalah. Jadi perubahan-perubahan yang sistem kayak gitu itu seharusnya kita harus siap. Dari segi manajemen SDM kita itu banyak berubah. Di situ yang sebetulnya yang mengakar adalah kalau kita tidak berubah. Nah, seperti saya katakan, ilmu daripada kata dan rebusan, Bu. Kita kan ketinggalan. Sehingga dalam satu perubahan global, perubahan pengaruh dari eksternal, dalam satu sistem strategik manajemen kita harus ikutin. Kalau enggak, collapse itu. Seperti kasusnya Kodak, saya pernah beberapa kali saya diterangkan. Kodak itu juga gitu. Dia itu pahamnya bahwa tin film paling bagus gitu. Dengan tin film itu. Namun ternyata karena tidak sadar, seperti saya katakan, ilmu dalam rebusan hilang udah. Akhirnya dia stagnan, matilah perusahaan, tutup gitu loh. Itu sebetulnya seorang yang perusahaan yang global, perusahaan yang strategik, atau perusahaan yang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu, dia harus mengikuti perubahan. Dan satu kuncinya, adopsi. Nah, adopsi perubahan itu, adopsi satu strategi yang dilakukan. Karena tanpa adopsi, maka perusahaan akan kolapse. Contohnya, yang ekstrim aja, UKM. UKM itu kalau misalkan dia tidak di Indonesia, UKM itu tidak mulai atau membentuk suatu kolaborasi yang sekarang dengan Shopee atau yang lain lah, Bukalapak atau apa, itu kan collab itu. Sehingga sekarang mau nggak mau kita intervensi IT, sistem informasi manajemen itu menjadi penting sekali. Kita harus paham betul. Namun ini yang harus saya sikapi, jangan sampai terjadi ini. Kalau kita sudah paham masalah sistem informasi manajemen, IT-nya kita kuasai, jangan kembali ke tradisional lagi. Itu yang harus kita pahami. Karena kita lihat di depan kita sudah ada Society 5.0. Itu harus kita pahami. Maka satu yang sistem yang demikian kalau kita nggak adopsi lagi, maka kita akan ketinggalan. Itu jawaban pertama. Jadi kalau namanya strategi sifatnya suatu perubahan yang cepat itu, bukan kita harus tidak harus kita tentang atau harus kita nggak ngikutin. Kita ada adopsi, maka kita akan kalah. Kalau perusahaan dia akan gulung tikar. Yang ceritakan tapi Kodak itu salah satunya. Atau mungkin dari Patal Senayan yang saya pernah ceritakan. Itu akan collapse. Nah, itu yang saya paham. Nomor satu. Yang kedua, bonus demografi. Pertanyaannya, apakah bonus demografi itu sudah disikapi oleh Indonesia? Karena kekuatan dia bonus demografi itu adalah SDM. SDM yang unggul. Tanpa dia mendesain satu SDM unggul, maka akan bagus. Saya tadi barusan ikut dari itu, Bu, yang namanya KIP ya. KIP itu adalah seperti dulu beasiswa untuk orang. Itu merupakan salah satu bagaimana pemerintah mensikapi salah satu. Kita itu yang kita paham, Bu, ya. Sekarang itu siapa sih yang ke sekolah ke universitas itu? Orang yang mampu, orang yang kaya, ya kan? Nah, pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi menurut saya dengan adanya dia memberikan beasiswa yang sekarang kalau saya sampai 203.000 Bu, yang di tiap tahun itu diberikan itu ya, diberikan beasiswa. Ya pada orang tidak mampu, mampu siapa? Tanda petik. Yang tidak mampu itu adalah orang yang tidak mampu, orang yang miskin ya, dia tidak punya biaya, tapi IPK-nya tinggi atau istilahnya pinter lah. Nah, itu sekarang dikasih kesempatan. Itu salah satu bagaimana satu kunci untuk menyiapkan SDM yang berkualitas. Kalau itu nggak dijalankan, itu ditambah nanti ke depan, maka kita akan seperti hilang aja bonus demografi itu. Karena bonus demografi satu kuncinya SDM aja. SDM yang unggul. SDM seperti yang desain SDM yang unggul itu artinya dia harus bisa harus bicara di tingkat bukan di tingkat global, bukan tingkat nasional, tapi dibicara di tingkat global. Seperti saya lihat seperti dari SDM yang didesain oleh India. Kita harus menciptakan seperti India. India itu SDM-nya, Bu. Dari mulai level, dari saya lihat World Bank, dia kuasai. Bayangin aja. Dia kuasai. Karena apa? Kekuatan IT-nya yang luar biasa. Kalau saya pernah berapa tahun yang lalu, nggak salah, saya kayak India, Bu. Saya melihat wah, hebat sekali India. Jadi, IT-nya, perusahaan IT-nya luar biasa. Dia produksi daripada sistem informasi, bahkan dari penjuru dunia. Dia kuasai di situ. Nah, itu akan jadi satu sistem yang bagus. SDM disiapkan sehingga
SDM tidak bekerja di India, tapi dia bekerja di luar negeri, bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Itu yang saya katakan bonus demografi yang unggul, yang bagus gitu loh. Kalau kita tidak menciptakan desain kayak demikian, SDM yang unggul, yang bisa berbicara di tingkat global, maka bonus demografi itu hilang tanpa jejak. Artinya memang betul kuncinya ada satu di SDM, meskipun sarana prasarana sudah siapin dan sebagainya. Itu Bu Jeneng sih. Ya, siap Prof, luar biasa. Tapi satu nih Prof, dari Jepang itu selain pertama SDM, kemudian kedua adalah dia mempersiapkan kesehatan yang sangat diprioritaskan lagi. Nah, kalau saya bandingkan dengan Indonesia, mirisnya nih Prof ya, kita disiapkan satu asuransi dari pemerintah yaitu BPJS. Namun rumornya sama-sama kita ketahui BPJS itu apa saat ini. Nah, apakah itu juga mohon maaf nih bisa menjadi satu kendala sedikit saja, walaupun kan ada beberapa poin selain SDM prioritas penting ya, yaitu salah satunya kesehatan. SDM pintar tapi kalau tidak sehat juga kan percuma. Nah, bagaimana nih Prof dengan layanan kesehatan di Indonesia yang masih dirasa kurang gitu, menurut analisa saya begitu. Ada yang menarik Bu, saya juga ngamati BPJS itu sendiri ya. Kita itu memang saya nggak ngerti ya, kenapa kita itu tidak respon ya terhadap perkembangan teknologi ya. Contoh gini Bu, yang jadi masalah. Begitu BPJS ini kita pelajari, BPJS dikenalkan ya, dengan bayar mahal juga, mulai miskin bayar 25.000 per bulan ya, ada yang 150, ada tingkatannya kan. Maka apa terjadi? Orang sakit pusing aja langsung minta diobatin. Bayangin aja. Orang sakit pusing, sedikit sakit aja. Apa tuh sakit apa kaki udah langsung ke diobati. Dan itu sebetulnya tingkat kesadaran kita itu kayak apa ya? Kesempatan lah kita banyak bayar dari BPJS gitu. Nah, dari tingkat kesadaran kita itu belum ya. Dumsan dari belum meriah. Artinya itu apapun sakit apa ke dokter akhirnya puskesmas itu meludak banyak sekali pasien-pasien yang sebelumnya sepi gitu loh. Ya, bahkan rumah sakit pun juga demikian, minta rujukan yang sifatnya sakit yang gini. Nah, itu menjadi kebingungan. Nah, saya kalau di tempatnya di Jerman itu nggak pernah itu sakit apapun yang kita kalau kita bisa obati, kalau kita bahkan dia tuh udah mulai mensortir antara penyakit yang terkait dengan misalkan berbasis pada kimiawi, dia menghindari. Bahkan kembali ke basic nature. Itu yang saya alami ya. Jadi orang ketika sadaran sudah tinggi sekali, dia tidak ke dokter kalau misalkan dia itu misalkan sehat ini bisa diatasi atau tidur dan sebagainya. Nah, Indonesia itu dari tingkat kesadaran kita itu semua penyakit pun, misalkan kecil pun dia kalau bisa ke puskesmas gitu loh. Itu yang menjadi satu hal yang menurut saya juga agak bingung juga gimana sistem itu dikembangkan di Indonesia. Mestinya tingkat kesadaran di Indonesia itu harus mungkin ya, tingkat kesadaran harus kita bangun di situ tuh. Jangan sakit sedikit kalau buka, jangan sedikit melakukan. Oke, nanti kita tanya lagi kalau ada pendapat lainnya. Oke, kemarin saya terangkan lagi sebentar. Oke, ya ini kemarin kita juga bicara masalah globalisasi ya. Kemudian kita bicara masalah inovasi, tapi belum kita bicara bagaimana namanya namanya sustainability. Jadi di dalam suatu globalisasi itu kita adalah yang kemarin saya jelaskan internasionalisasi pasar yang terintegrasi. Dan dia bisa menganut korporasi, kemudian juga membuat satu korporasi dalam membuat satu bisnis yang modern, artinya melakukan bisnis secara modern. Itu yang kita lakukan, beberapa perusahaan-perusahaan melakukan globalisasi dengan sistem mengubah pola strateginya. Nih, misalnya pola strategi dirubah. Jadi dia modelnya juga integrasi, bahkan dia share market di situ ya, share market. Jadi misalkan share market itu ada kemungkinan dia perusahaan yang sama, dia share market di Asia, ada kemudian di share market di Eropa, dua-duanya itu nggak masalah. Itu yang kita kenal dengan strategi cooperation. Itu menarik sekali kalau kita ngamati dalam suatu kegiatan-kegiatan strategi global yang sekarang banyak dipakai bahkan.
Itu sebetulnya paling menguntungkan ya, saling menguntungkan sekali. Bahkan ada satu strategi global dalam mendesain atau inovasi dari produk. Itu juga dilakukan. Namun ini hati-hati seperti Indonesia dengan Indonesia dengan Korea yang mendesain pesawat kecepatan 2 kali lipat kecepatan suara. Itu Indonesia dengan Korea itu membuat desainnya. Kenapa pertanyaannya? Sekarang ada pertanyaan. Kenapa Korea itu mau bekerjasama dengan Indonesia? Karena basic daripada pesawat terbang di Indonesia sudah bagus sekali. Artinya itu dikatakan bahwa Korea itu masih kalah dalam masalah sistem pesawat terbang, ya. Terutama pesawat terbang yang sifatnya militer atau pesawat terbang yang terkait dengan misalkan dengan militer atau mungkin penumpang. Itu Korea kalah. Nah inilah maka Korea ingin kerjasama. Nah ini kita nanti strategi cooperation itu ada suatu hal yang menarik sekali kalau kita untuk globalisasi, karena kooperasi modern yang menggunakan suatu kooperasi kegiatan sharing informasi sharing itu dilakukan, dan Korea itu berani investasi besar-besaran hanya untuk membuat pesawat terbang dengan 2 kali kecepatan suara. Nah itu yang bahkan Indonesia itu tidak banyak, saya lihat hanya 2 triliun ya membuat kayak gitu. Tapi Korea berani sampai mendekati 15 triliun. Karena apa? Ini Korea akan membuat suatu perubahan-perubahan atau dia mengadopsi teknologi Indonesia. Itu dengan cara itu hebat sekali ya. Teknologi itu diadopsi di situ. Itu adopsi teknologi itu menjadi suatu kunci sukses daripada untuk cooperation management. Nah kalau Indonesia hati-hati, dia tidak akan di Indonesia tidak akan menikmati daripada cooperation pembuatan pesawat terbang itu. Ada kemungkinan nanti bisa juga Korea akan monopoli. Itu terjadi kalau itu. Karena teknologi Korea itu dalam masalah logam dasar atau pembuatan logam dia advance sekali. Jadi udah bahkan mungkin high tech dia. Itu yang Korea lakukan. Di sini sebetulnya strategi cooperation dari global itu sangat memegang peran penting kalau nanti kita menguasai internasional pasar. Nanti apa yang terjadi? Nah, itu kemungkinan nanti kalau bisa dia menciptakan satu cooperation management dalam masalah inovasi untuk membuat pesawat 2 kecepatan suara, maka Korea akan punya market sendiri, Indonesia akan punya market sendiri. Tapi bisa terjadi dua-duanya punya market di negara misalkan di Eropa, dua-duanya bisa masuk. Itunya cooperation management. Itu menguntungkan nanti, akan menguntungkan sekali dalam satu sistem cooperation management akan menjadi satu. Itu yang sekarang banyak dilakukan oleh negara-negara global ya, perusahaan global atau negara-negara yang modern ya sekarang itu yang dalam arti yang masuk G20 itu melakukan demikian. Itu yang terjadi. Kemudian juga yang kita lihat dalam masalah inovasinya. Jadi bagaimana dia menggambarkan produk-produk layanan ya. Metode kemarin disampaikan pendekatan organisasi yang mungkin bisa hasil yang luar biasa. Dalam arti ini namanya inovasi organisasi itu ada, inovasi hukum itu ada, terjadi sekarang. Inovasi hukum itu ada, inovasi organisasi juga ada, inovasi layanan juga ada, inovasi dalam metode itu juga ada. Semua sekarang lini namanya inovasi itu bisa terjadi. Karena apa? Orang katakan sebagai untuk inovasi, untuk memperkuat inovasi biasanya menggunakan iterasi ya. Iterasi teknologi atau iterasi yang dilakukan untuk terutama untuk bidang-bidang pendidikan itu iterasi sebetulnya bagian dari inovasi. Jadi suatu intervensi teknologi yang masuk ke dalam satu sistem. Artinya baik itu organisasi, pendidikan atau mungkin pelayanan dan sebagainya. Ini yang kita lihat sebagai sistem daripada inovasi. Dalam arti sistem yang menurut saya itu inovasi itu jangan diartikan hanya pada produk, ya, hanya pada layanan, hanya pada misalkan pada pengembangan. Namun di sini juga atau di metode, tapi inovasi di sini juga terjadi pada sistemnya. Sistemnya itu adalah misalkan yang sudah eksis dikembangkan menjadi sistem yang bagus lagi atau menjadi inovasi baru lagi. Atau sistem yang eksis misalkan atau dia menciptakan satu inovasi yang terkait dengan salah satu sistem. Contohnya yang sekarang dilakukan itu adalah pada mobil. Sekarang dulu kontrol itu masih manual. Sekarang udah kontrol dengan menggunakan satu sistem computerized. Bapak Ibu lihat seperti untuk AC aja. Sekarang tuh di AC contohnya di Mercedes itu sudah terprogram dengan baik ya. Sehingga tidak semua
sistem AC yang dikembangkan yang sekarang itu contohnya Jerman tuh udah mengembangkan sistem kontrol inovasi yang untuk kontrol yang modern, gitu ya. Itu yang saya katakan tadi. Dari sisi teknologi dia inovasi, dan sisi manajemen juga diinovasi. Dari sistem dari masalah hukumnya juga. Kemungkinan inovasi hukum yang kedepannya terjadi itu adalah bisa jadi inovasi hukum itu nanti namanya persidangan itu tidak menggunakan eksis orang yang datang, bisa juga hanya menggunakan satu computerized dengan satu internet, itu bisa terjadi itu. Jadi sistem bahkan namanya satu hukum di situ dia bisa melihat, bisa menjawab permasalahan hukum yang terutama dihadapi oleh rakyat atau orang yang tidak tahu, dia tinggal tahu bagaimana memecahkan hukum terkait dengan bla 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 misalkan gitu. Itu langsung keluar. Karena apa? Database itu sudah ada. Database sudah, bahkan nanti kalau misalkan satu terjadi, misalkan intelijen artificial intelligence terjadi, mungkin diolah sama dia. Diolah sama artificial intelligence, hukum-hukum itu dijawab dan kemudian memberikan solusi-solusi yang baik. Itu yang terjadi. Jadi inovasi-inovasi bahkan di sistem budayanya dan sebagainya ada kemungkinan bisa diinovasi. Nah, kemudian juga keterlanjutan terkadang mengacu pada penggunaan praktik bisnis, misal mengelola triple bottom line ya, atau triple bottom line itu melibatkan pengelolaan laba tradisional, kemudian kehilangan ya, pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi kemudian juga terjadi pengelolaan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi sekarang tuntutan lagi bagaimana sustainable itu, artinya dia berlanjut, dia harus membuat satu model yang dikatakan sebagai triple bottom line. Itu yang bisa katakan pengelolaan laba itu bukan yang tradisional ya, untung-untungnya seperti tadi. Bahwa suatu laba itu bukan laba yang sungguh, tapi adalah bagaimana laba itu menciptakan nilai added value. Jadi bagi perusahaan juga bagi lingkungan. Nah ini sekarang bagi perusahaan, bagi lingkungan ada 3. Bagi lingkungan, bagi perusahaan, juga bagi customer-nya. Itu yang harus diuntung-untung. Itu nilai added value di situ. Jadi bisa menciptakan nilai. Jadi bukan satu bahwa laba itu pengertian ada sesuatu yang harus perusahaan untung, tapi bukan itu. Karena bagaimana untuk menjaga sustainable, perusahaan itu harus memberikan added value pada satu lingkungan. Jadi dengan adanya berdirinya perusahaan itu bukan menjadi tambah rusak seperti yang kita lihat sekarang itu ya. Ya kita dampaknya berapa tahun kemudian. Dulu nggak bayangkan seperti di namanya di Martapura ya, di Martapura atau di Kalimantan Selatan itu banjir, tidak mungkin, nggak terjadi. Itu karena apa? Dia tidak melibatkan added value pada lingkungannya, tidak memberikan added value pada customer-nya, hanya pada penuntung perusahaan. Asal tebang, itu adalah keuntungannya berbasis tradisional. Menguntungkan memang, tapi perusahaan, namun bukan memberikan added value pada lingkungan. Seharusnya pada waktu ditebang, seharusnya dia ada namanya reboisasi, ya. Ada ditanam kembali dan sebagainya. Dan itu karena apa? Pola pikir Indonesia itu masih tradisional. Dia menggunakan satu pola pengelolaan laba tradisional. Akibatnya, dampaknya, ke lingkungan sekarang terjadi itu. Jadi bisa terjadi daerah Kalimantan, bahkan Kalimantan yang dulunya itu adem terhadap tidak ada banjir, sekarang banjirnya minta ampun. Bahkan beberapa minggu dia tidak surut. Itu karena apa? Kerusakan lingkungan yang parah di situ. Karena apa? Tidak memberikan suatu perusahaan yang dulunya itu hanya mengambil keuntungan tradisional, tapi tidak memberikan added value pada lingkungan dan tentunya juga. Nah, dampaknya sekarang itu akan terjadi. Itu yang saya kalau pernah ke Kalimantan tuh, waduh, masya Allah, hutannya gundul sama kali, banyak gundul sekali. Yang sekarang sudah kehilangan ranah daripada added value yang seharusnya dikembangkan. Itu yang bagian daripada sustainable. Kemudian juga pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini yang nggak ada pengelolaan tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan-perusahaan yang maaf ya, dulu itu perusahaan yang seperti yang dulu suka menebang hutan-hutan sekali itu, dia tidak memberikan tanggung jawab sosial, CSR-nya yang dulu itu nggak ada. Dia asal nebang, kemudian dilewatkan sungai, kemudian dan sebagainya, dibawa ke perusahaan. Bahkan kalau kita lihat itu menguntungkan tanggung jawab sosial nggak ada. Dan itu sekarang terjadi. Itu yang terjadi pada sustainable-nya. Kemudian juga pengelolaan tanggung jawab terhadap lingkungan, tadi sosial ke masyarakatnya. Kemudian yang sekarang impact-nya daripada
ideal builder yang harus dinikmati oleh manusianya. Tapi ini adalah terkait sekarang lingkungannya yang rusak parah itu sendiri, itu yang terjadi. Itu sustainable yang dikatakan gambarkan dalam satu sustainable. Jadi inovasi sendiri, kemudian globalisasi ini juga masuk dari kriteria daripada strategi daripada manajemen ke depannya. Kemudian juga kita lihat di sini ada teori adaptasi organisasi. Ini yang penting sekali, perlu Bapak Ibu pahami bagaimana adaptasi organisasi itu menjadi penting. Perspektif pilihan strategi melangkah lebih jauh dengan mengusulkan bahwa organisasi tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan yang berubah, tapi mereka juga memiliki kesempatan dan kekuatan untuk membentuk kembali lingkungan mereka. Tadi contoh hutan aja. Pada waktu dia merubah sistem lingkungan dari hutan yang lebat menjadi gundul, maka dia tidak ada tanggung jawab di situ. Jadi yang merubah lingkungan dari lingkungan yang hutan yang lebat menjadi gitu. Tapi tidak memiliki kesempatan dan kekuatan membentuk lingkungan itu menjadi bagus lagi. Yang seharusnya kalau kita lihat itu ada istilahnya dulu saya masih ingatnya namanya tebang pilih. Jadi karena kita nggak ada sistem metode tebang pilih itu. Jadi tebang kemudian dipilih yang bagus, yang tidak bagus, yang masih kecil dibiarkan ya. Itu nggak ada sistem demikian. Sehingga dampak untuk membentuk kekuatan lingkungan yang baru itu tidak ada sama sekali. Ini yang teori adaptasi organisasi yang dikaitkan dengan implementasi di lapangan. Jadi hanya menguntungkan sistem yang ada. Dan ini hanya berarti dengan yang perubahan itu juga terjadi. Tentunya efek daripada yang tadi contoh yang saya berikan itu. Jadi organisasi asal tebang-tebang selesai. Kemudian juga merubah suatu lingkungan yang berubah total ya. Tidak membentuk satu menguntungkan daripada sistem yang ada. Kemudian juga argumentasinya bahwa adaptasi adalah dinamis. Proses saya dengan pandangan teori pembelajaran organisasi yang saya terangkan kemarin. Jadi organisasi belajar atau building organisasi yang mengatakan bahwa organisasi menyesuaikan diri secara defensif ya, terhadap lingkungan yang berubah dan menggunakan pengetahuan secara ofensif untuk meningkatkan kesesuaian antara diri dan lingkungan. Itu sangat penting sekali. Organisasi yang bisa menyesuaikan atau organisasi yang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan atau bisa beradaptasi lingkungan itulah organisasi yang eksis, yang bisa sustainable. Kemudian yang lain, organisasi sesuai dengan konsep dari teori pembelajaran organisasi yang kemarin BLO kemarin. Semakin building organisasi, semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa mereka harus beralih dari tipe organisasi top down yang terorganisasi secara vertikal ke organisasi yang lebih interaktif dan dikelola secara horizontal. Jadi betul-betul ini sebetulnya organisasi yang dulu menggunakan top down itu sebenarnya mulai beralih. Bukan organisasi yang top down aja, tapi dia harus organisasi yang interaktif yang memanfaatkan sistem horizontal. Jadi antara satu dengan lain itu horizontal itu secara yang bagaimana departemen antar departemen itu dia bekerja horizontal ya, dia saling memperkuat dari sistemnya mulai produksinya, mulai operasional, kemudian mulai dari sistem administrasinya itu interaktif. Jadi bisa salah satu yang saling menopang dan kemudian dia bisa berkembang sama-sama. Itu yang harus dikembangkan. Mereka berusaha untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kondisi yang menjadi organisasi belajar. Itu yang kemarin kenapa teori adaptasi organisasi yang saya kembangkan kemarin, saya terang kemarin, sangat penting untuk satu sistem yang terkait dengan inovasi. Itu yang kita lihat. Kemudian juga kita memandang perlu, Pak, menciptakan sistem belajar itu juga kemarin saya terangkan juga, organisasi belajar itu adalah organisasi pembelajar terampil dalam 4 kegiatan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang secara sistematis. Ya. Jadi yang misalkan dari sistematik itu karena sistemik, yang karena mungkin kondisi lingkungan organisasi yang ditempa oleh kekuatan eksternal, kelemahannya dia juga, kemampuan dari internalnya dan sebagainya. Tapi dengan satu organisasi belajar yang terampil, dia bisa mengatasinya secara sistemik. Mulai dari akar masalah. Sistemik itu adalah dia memecahkan masalah sampai level grounded-nya, sampai permasalahan yang penyebab utamanya. Itu sistemik. Kalau bukan sistemik, jangan sampai modelnya seperti gini. Organisasi sistemik, saya pecahkan gini, saya informasikan seperti gini. Kalau kita contohkan di dalam satu, dalam kenyataan sehari-hari, contoh gini. Kalau kita ada namanya, demam berdarah, maka yang kita lakukan adalah, yang bukan sistemik apa? Dia fogging, cukup kan? Di fogging ada cukup.
Tapi bukan satu yang sistematik, itulah. Tapi seharusnya sistematik itu dia sampai mengetahui akar masalahnya, sampai di mana nyamuk itu berkembang, di mana kondisinya, lokasinya, maka di situ sampai sistemiknya, sampai dia memecahkan secara sistemik. Itu yang dinamakan organisasi belajar, dia bisa memecahkan sampai level sistemik. Kemudian berekspeриmen dengan pendekatan baru, jadi misalnya dengan pendekatan baru. Nah ini penting sekali, karena apa? Ide-ide baru, ide-ide kreatif itu hanya muncul kalau SDM-nya sendiri adalah SDM yang belajar. Manusia-manusia itu bisa master menjadi master pembelajar. Jadi dengan situ maka ide-ide kreatif itu akan muncul. Atau penguasaan terhadap knowledge management atau knowledge perekonomian itu akan berkembang pesat sekali. Itu kan bisa menguasai. Tanpa itu maka eksperimen dan dekat baru itu tidak akan muncul. Kemudian jadi belajar dari pengalaman mereka sendiri dan sejarah masa lalu. Nah, itu juga gitu. Pembelajaran yang penting jangan melupakan sejarah. Kalau ingat dari bapak saya mengatakan belajar dari sejarah. Karena sejarah itu akan menempa dari pembelajaran yang lalu. Ya. Contoh yang sekarang itu kalau kita lihat tuh bapak sebetulnya COVID-19 itu dulu sudah ada sebetulnya. Kasus demi sudah ada. Ya sudah ada. Dan kita bagaimana kalau melajari sejarahnya seperti apa pada zaman Rasulullah sudah ada. Kemudian pada zamannya Spanyol sudah ada juga, ya kan? Kasus-kasus itu ada. Ada negara lain yang mengalami demikian. Mungkin nggak nyebar itu karena apa? Yaitu karena satu kasus ada satu kekhususan di situ ya. Ini yang kita pengalaman belajar, pengalaman sendiri dan masa lalu itu menjadi penting sekali. Sehingga kita bisa membuat satu menjustifikasi bagaimana bisa kita itu organisasi belajar itu bisa terampil dalam kegiatan pertama. Kemudian pengalaman orang lain. Jadi mentransfer ini pengalaman orang lain itu yang tadi saya katakan. Pengalaman orang lain itu didapat dengan knowledge management. Karena orang punya penguasaan dari knowledge management itu dia paham betul mulai dari dia data jadi informasi berguna, kita scanning ya. Kemudian dia kemudian jadi bentuk satu informasi yang valid dan kemudian disimpan atau mungkin ditransfer. Mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi. Ini adalah tugas daripada orang yang menguasai knowledge management. Ini menjadi penting sekali bagi orang-orang bagaimana kita itu tidak istilahnya jangan pelit akan ilmu. Jangan khawatir kalau Bapak atau Ibu pelit akan ilmu, maka itu artinya udah mandek, artinya sudah nggak bergerak lagi. Artinya ilmu di situ aja. Tapi kalau kita paham akan bagaimana pengetahuan akan disebarkan, ya sampaikan walaupun satu ayat itu benar sekali. Kita harus menyampaikan terus informasi itu ke orang lain. Supaya apa? Kita dapat terampil, kita dapat feedback dari situ. Tanpa kita mentransfer ilmu lain, kita akan dapat feedback. Nah, feedback itulah yang memperkuat daripada kemampuan kita untuk mensikapi daripada supaya kita terampil dalam mengatasi dari organisasi belajar itu sendiri. Kemudian juga kita untuk menghindari stagnasi, artinya melalui pemeriksaan diri, eksperimen terus-menerus ya, orang semua di tingkatan, tidak hanya manajemen puncak, berbasis dalam manajemen strategis ini. Jadi penerapan strategis itu tidak hanya disikapi dari sistem yang satu sisi dari top management atau middle management atau manajemen operasional, tapi dia harus melibatkan seluruh sistem, mulai top manajemennya, mulai middle management dan operation management. Untuk apa? Karena namanya strategi itu adalah semua orang itu harus terlibat di situ. Dia harus paham, dia harus komit apa yang kita buat visi bersama dan sebagainya. Membantu memindai lingkungan untuk informasi penting, menyarankan perubahan strategis, kemudian program untuk manfaat perubahan lingkungan, bekerja dengan orang lain untuk terus-menerus meningkatkan metode yang namanya share vision atau team learning ya. Prosedur dan teknik evaluasi. Ini menjadi sangat penting bagi organisasi pembelajar yang kemarin saya mulai dengan building learning organisasi. Kemudian 4 elemen dasar manajemen strategi itu adalah pemindaian lingkungan. Jadi yang kita pindahin lingkungan, saya terang di bawah, yang terkait dengan bagaimana kita berinteraksi di lingkungan, ya kita ada lingkungan internal atau eksternal, kemudian membuat perumusan strategi, kemudian bagaimana membuat satu implementasi dan evaluasi dan kontrol. Poin yang pertama kalau pindah strategi demikian. Jadi kalau information scanning itu kita juga tahu ada eksternal ada internal yang kita analisa dengan SWOT analisis ya. Kita natural environment, resources dan climate ya. Kemudian social environment, general force
Kemudian task information industry analysis, itu yang eksternal. Kemudian internal, structure chain of command, kemudian culture-nya dari mana belief, ya, kepercayaan, accept-nya, bagaimana ekspektasi yang kita harapkan dari nilainya, kemudian dari resources-nya, dari asetnya, bahwa SDM itu aset. Jangan memandang SDM adalah pekerja, tapi SDM adalah aset. Kemudian skill yang dimiliki oleh semua pegawai itu adalah skill yang sebenarnya. Kemudian kompeten, bagaimana kita meningkatkan kompeten, dan yang terakhir knowledge. Lalu knowledge itu pengetahuan yang mendasari daripada kita semua. Banyak knowledge management, knowledge ekonomi itu menjadi suatu hal fokus. Itu yang dinamakan environmental scanning. Jadi kita men-scan apa itu mulai dari yang natural environment, kemudian dari resource, climate, dari sumber daya alamnya, situasi perkembangan dari lingkungan atau climate-nya atau iklimnya ya. Kemudian environment daripada suatu yang umum dari tingkat sosialnya. Kemudian juga strategi formasi, berarti memformasikan strategi dalam masalah bagaimana kita mencoba untuk mendevelop daripada long range plan atau long term plan, itu ya jangka panjang. Jadi mulai dari kita desain dari mulai vision, mission, kemudian tujuannya, kemudian strateginya, policy-nya, kebijakan-kebijakan harus diambil, aturan-aturan dipakai. Nah, kemudian strategi implementasi itu meliputi programnya. Nah, program sebetulnya ada satu kegiatan baru budgetnya dan bagaimana prosedurnya, bagi prosedur buat SOP-nya. Itu yang jadi penting sekali. Jadi mulai dari sini informasi scanning, strategi formulasi dan strategi implementasi itu harus betul dipahami. Ini semua bagaimana menjadi modal dasar bagi kita untuk membuat strategi manajemen dan bisnis policy-nya. Ya, seterang tadi yang saya sampaikan, pemindahan lingkungan. Pemindahan lingkungan adalah pemantauan. Jadi evaluasi penyebaran informasi dari lingkungan. Eksternal, ya tadi, internal, hingga orang-orang kunci dalam perusahaan itunya, jadi orang kunci perusahaannya itu harus kita dipahami. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis, elemen eksternal, elemen internal yang akan membantu dalam analisis memutuskan keputusan strategi cooperation. Yang paling sederhana cara untuk melakukan pemindahan lingkungan itu, yang saya katakan bisa menggunakan suatu analisa SWOT analisis ya. SWOT analisis yang saya pernah ngasih atau belum ya. Nanti itu kalau Bapak Ibu belajar masalah strategi, manajemen strategi akan belajar terkait dengan ini. Kemudian juga ada yang tadi social environment, tadi ada test environment, ada kemudian internal environment, nah ini ada custom, pengaruh daripada, ini coba analisa, dari analisa suatu harus menyangkut daripada, misalkan perusahaan ada kreditornya, ada customer-nya, ada community-nya, ada trade association-nya, ada kompetitornya, ada exploit labor-nya, ada supplier-nya, kemudian ada shareholder-nya, ya itu dimasukkan sebagai kategori apakah dia masuk social culture force atau legal daripada legalnya, kemudian apakah termasuk dalam masalah ekonomi force-nya, itu yang kita lihat. Disinilah kita harus memahami dalam pemindahan lingkungan yang paling penting ilmu yang dipakai adalah SWOT analisis. Ada mengenai kekuatan, ada kelemahan, ada ancaman, dan ada tantangan. Nanti kita bisa breakdown ya. Bagaimana membuat nilainya yang kita pakai menggunakan apa itu istilahnya saya lupa itu menggunakan nilai yang 1 sampai 5 itu bisa dilakukan. Kemudian juga yang dikatakan perumus lagi berdasarkan hierarchy of strategy. Jadi strategi ada cooperation strategi, ada business division level strategi, ada function strategi yang levelnya function strategi adalah pada operasional, business division level biasanya pada middle dan corporate strategi kita biasa pada top management biasanya demikian. Ada hal yang menarik di sini, perumusan strategi adalah proses. Jadi penyelidikan, analisis, ya kemudian mulai dari pengambilan keputusan, memberikan perusahaan dengan kriteria untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ini termasuk mendefinisikan keunggulan kompetitif bisnis atau menentukan proses bisnis bagaimana. Kemudian misi perusahaan, dari visi misi perusahaan bagaimana,
kemudian menentukan tujuan yang dapat dicapai, dan menetapkan pedoman kebijakan. Kebijakan apa yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan. Ingat, kebijakan itu yang dikeluarkan kalau untuk mencapai tujuan, bukan tujuan yang lain, tidak lain. Itu yang kita lihat. Kemudian juga yang berikutnya adalah menyangkut implementasi strategi. Jadi implementasi strategi itu adalah yang tadi. Jadi mulai programnya, kegiatan, dan sebagainya. Proses dari implementasi strategi itu diproses di mana kebijakan diterapkan melalui pengembangan program. Kebijakan dan program, kebijakan anggaran, kebijakan dan prosedur, baik itu SOP-nya ya. Proses ini melibatkan perubahan dalam budaya. Jadi struktur, kemudian juga sistem manajemen keseluruhan, organisasi secara keseluruhan, kecuali kita perubahan drastis di seluruh perusahaan. Diperlukan bagaimanapun juga, nama juga implementasi strategi itu, kita bisa melakukan di dalam satu levelnya, bisa level top management sampai level manajemen atau level manajemen operasional. Kita lihat dari mulai, kadang-kadang disebut juga sebagai perencanaan operasional. Implementasi seringkali melibatkan keputusan daerah dalam alokasi sumber daya. Itu yang kita lihat, ada satu yang sifatnya ada manajemen operasional itu adalah keputusan itu harus nggak boleh ditunda karena sehari-hari harus dilakukan. Itu yang dikatakan. Jadi efektif daripada strategi implementasi itu, yaitu kalau kita lihat bagaimana approach resource allocation-nya, development policy, policy implementation, introduction of solution, system and procedure-nya, reward linkage and performance-nya, building cooperation culture-nya, bagaimana, kemudian strategi legislatifnya bagaimana membangun pertanggungjawaban dan pengembangan dari organisasi. Nah, ini juga kita lihat di sini ada namanya evaluasi dan pengendalian. Di dalam evaluasi, dalam strategi pun kita harus evaluasi dan kita harus kendalikan. Di mana proses perusahaan itu dan hasil kerjanya itu adalah dipantau sehingga kerja aktual dapat dibandingkan dengan kerja yang diinginkan. Jadi apakah key performance index-nya tercapai tidaknya? Itu bisa dievaluasi. Melalui apa? Program, kegiatan, dan anggaran yang diserap. Apakah dia mencapai KPI yang kita inginkan. Manajer di semua tingkatan, jadi mulai dari top management, middle management, sampai ke manajer operasional, menggunakan informasi yang dihasilkan untuk mengambil tindakan korektif. Artinya, dia tidak menunggu. Kalau di levelnya itu manajemen tingkat operasional, dia langsung sekali itu harus diputuskan. Dan harus sifatnya adalah menyelesaikan masalah, tidak ditunda-tunda. Itu menjadi penting sekali. Dalam evaluasi manajemen itu, kita ada proses strateginya bisa menentukan daripada model pengukurannya. Jadi stabil dari predetermined standar yang kita inginkan, bagaimana mengukur performanya, kemudian juga kita bisa performance yang standar dan sebagainya, kemudian juga bagaimana mengoreksi dari saatnya tindakan-tindakan yang menjadi masalah tersebut. Ini menjadi suatu penting. Kemudian yang tadi yang saya singgung yaitu peristiwa yang umum merangsang untuk melakukan manajemen perubahan yang tadi saya katakan ditanyakan oleh Bu Nanda atau ya Bu Nanda ya. Peristiwa pemicu adalah suatu petindak sebagai stimulus untuk perubahan strategi. Beberapa peristiwa pemicu yang mungkin yaitu CEO baru tadi saya katakan. CEO baru itu bisa berubah. Kalau misalkan menterinya baru berubah, perusahaan ada CEO baru berubah juga, kepala suka berubah juga, itu CEO baru. Jadi merupakan bisa menjadi satu strateginya pasti baru, strategi baru. Kemudian juga intervensi eksternal, karena perubahan tekanan eksternal itu bisa merubah satu perubahan strategis yang akan merubah daripada strategi manajemen. Kemudian ancaman perubahan kepemilikan, nah itu juga ada bisa berubah di sini. Contohnya kasus yang terjadi adalah Trisakti ya di level perguruan tinggi ada satu crash antara antara rektornya dengan satu yayasannya ya, sehingga itu ancam-ancam perubahan kepemilikan dan ini harus diantisipasi perubahan kayak gitu. Jadi bagaimana meredam kalau bisa ada koreksi dan sebagainya ya jangan terjadi ya itu menjadi penting. Kesenjangan kinerja, jangan sampai ada satu yang kerja, yang lain enggak kerja. Kesenjangan kerja harus dibagi sama rata. Mulai dari level proses bisnisnya, mulai dari level
pertumbuhan dan pembelajaran, mulai dari proses strategi daripada hasil yang customer yang kita inginkan, juga masalah finansialnya. Jangan ada yang suatu gemu dan sebagainya tidak. Itu akan menjadi satu kesenjangan kinerja, itu akan menjadi pemicu ya tidak berhasilnya mencapai strategi yang diinginkan. Kemudian juga titik belok strategis tadi koreksi tadi. Titik belok dari strategi itu bisa terjadi titik belok dari strategi itu sendiri. Model strategi dalam pengambilan keputusan kita paham ya, kita ada yang tadi pengukuran dari performa dari hasil yang kita inginkan, kemudian dari pengujian dan mengevaluasi daripada misi, visi misi, tujuan, strategi, policy. Ini kita harus lihat. Kemudian bagiannya mereview coverage governance-nya, mulai board of director-nya, mulai top manajemennya, kita harus lihat. Kemudian juga scan and access external environment, yaitu nature-nya, society test-nya, dan sebagainya. Kemudian scan dan akses internal, yaitu environment, mulai struktur, culture, dan resource-nya, yang kemudian juga analisis internal faktor, yang kita jadi terkenal dengan SWOT, ya. Analisis internal faktor, mulai dari opportunity, kesempatan, tantangan, kemudian juga ada kelemahan dan kekuatan. Di sini adalah kita bisa select strategi faktor in the like current situasi. Jadi bagaimana kita membuat strategi yang bisa inline untuk memberikan solusi. Dan ini sebetulnya pada strategi formulasi, namun belum tuntas sebetulnya. Sekarang itu dari SWOT itu sekarang dikembangkan menjadi ditambahkan lagi untuk analisanya kita bisa menggunakan balance scorecard. Nanti ada botnya, terakhir kita botnya. Ada bot warna hijau, kuning, ya, kemudian merah, ya. Kalau merah jangan, ya, kalau di bawah 60 misalkan. Kalau misalkan itu warna kuning itu antara mungkin 60-70. Tapi warna hijau aman. Nah, itu ada bisa hijau atau biru, itu aman. Itu kita harus nilai di situ. Mulai dari program-programnya tercapai tidaknya itu menjadi satu keputusan manajemen, tidak berhenti pada SWOT, namun kita tindak lanjut dengan balance scorecard. Kemudian juga kita harus mencari bahwa menggunakan audit strategi sebagai metode analisis fungsi dan aktivitas perusahaan. Di sini yang kita pahami cara efektif menerapkan proses pengambil keputusan strategi ada melalui teknik yang dikenal dengan audit strategi. Kalau audit strategi itu kita bisa memberikan satu daftar pertanyaan, apakah misinya tercapai, ya, apakah sasaran tercapai, apakah tujuan tercapai, apakah KPI tercapai. Ini harus dilihat, dipetakan. Yang menggunakan satu analisis yang sifatnya sistematik, mulai program, kegiatannya, anggaran, apakah SOP dijalankan dengan baik atau tidak. Kita ada beberapa catatan di dalam satu audit strategi ini, yaitu mencakup semua menyajikan pertanyaan kritis. Mulai dari visi, misi, targetnya, itu diaudit semua, dianalisis. Kemudian kalau bisa, kita harus cepat-cepat membuat satu koreksi. Ini penting sekali bagi audit. Ya sekarang memang kita aneh auditnya, tapi strategi audit itu penting. Karena kita sudah paham dalam satu sistem strategi manajemen itu. Yang mulai dari visi, misi, ya kemudian tujuan, kemudian mulai dari strateginya, ke programnya, ke kegiatan, ke anggaran, ke evaluasinya, ya kita SOP dan evaluasi. Kita evaluasi mulai titik-titik di sistem itu. Apakah kita pertanyakan apakah misinya sudah benar, on the track belum? Apakah ini objektifnya oke atau belum? Nah, tidak cukup, kita harus membuat analisa lengkap. Jadi setiap pertanyaan di area strategi audit tadi. Seorang analis mengembangkan sub pertanyaan sampai ke detailnya, sampai ke dapat lengkap dari sebuah perusahaan. Itu menjadi penting daripada audit strategi itu. Ini yang bisa diterangkan terkait dengan penting sekali bagi Bapak Ibu. Saya kira itu sangat penting ya untuk menambah ilmunya ya, karena saya itu ingin Bapak itu paham dengan kondisi itu. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Boleh tanya lagi, Prof? Ya, silakan, Bu. Nah, ini pemerintah Indonesia yang tadi Prof tadi menyinggung tentang Cina ya, Prof ya. Ya. Pemerintah Indonesia memilih Cina bukan Jepang untuk membangun proyek kereta cepat ya, Prof ya. Ya. Kereta cepat Jakarta. Nah, Jakarta Bandung ya. Alasan utamanya karena Cina siap menggarap dengan skema B2B ya, bisnis to B.
bukan antar pemerintah atau G2G, government to government. Nah, menurut Prof ini apa kelebihan skema B2B ini? Apakah di dalamnya juga termasuk ada transfer teknologi? Ya, kalau sekarang dengan Cina ya, jangan harap ada transfer teknologi, tidak akan terjadi. Jepang itu terjadi, namun tidak semua, ya kan? Tidak semua. Itu yang jaga. Bahkan negara-negara yang modern, dia tidak akan mentransfer teknologinya segampang itu. Itu yang sekarang kenapa? Ketakutan. Kalau dia menguasai sistemnya itu, maka dia akan tersaingi. Itu ada mulai kayak gitu. Nah, Cina dia menggunakan satu sistem demikian itu, maka dia membangun, itu yang dilakukan Cina di seluruh dunia, dia melakukan kayak gitu. Mulai dari tempat makannya atau juga ya office boy-nya kalau perlu di Cina semua itu, Bu. Itu yang dilakukan Cina. Dan itu Indonesia setuju gitu loh. Jadi kayak BOT gitu, Bu. Jadi building, operation dan transfer, nanti bukan transfer, tadi termit atau istilahnya gitu. BOT-nya itu jadi dia kalau berapa tahun diserahkan Indonesia, tapi dalam satu sistem itu manajemen mulai itu akan diatur oleh negara Cina gitu loh. Jadi istilahnya kayak negara dalam negara di situ kalau sistem yang dikembangkan itu terjadi ya. Itu sebetulnya menurut saya agak riskan sekali ya kebijakan yang terapkan kayak gitu ya. Kita jangan melakukan model demikian. Itu akan menjadi suatu bumerang bagi kita. Selama itu kalau kita bisa membangun dengan kemampuan sendiri, seharusnya kita lakukan. Itu yang bisa kita kembangkan. Nah, model-model Jepang juga sama sebetulnya. Jepang itu kalau kita memberikan bantuan dari Jepang sendiri ya, Jepang memberikan bantuan kepada kita itu, dia juga gitu. Dia menerapkan model demikian. Dia biasanya sampai ke level bahan bakunya, dia mengambil dari Jepang. Seperti kalau misalkan dari